Kita langsung ke Romo Beni tadi menjawab pernyataan yang kontroversial pernah diucapkan oleh BPIP. Di antaranya agama musuh besar Pancasila, kemudian ada larangan penggunaan cadar, salam Pancasila. Seperti apa Romo Beni? Itu akumulasi pernyataan yang dianggap pro dan kontra ya Romo ya? Kalau kita lihat salam Pancasila sebenarnya tidak ada menggantikan salam agama digantikan salam Pancasila, itu nggak ada. Ketika wawancara dengan Detik, saya tuh ada di situ kok saksinya. Kemudian media itu mengutip semua dari Detik. Nggak ada wartawan yang lain kok. Jadi saya ada di situ, maka saya paham. Dan waktu itu kita komplain kepada Detik. Kemudian Detik memberikan hak jawab kepada kita. Terus ada pelurusan. Tapi kan biasa. Kita selalu memanipulasi. Jadi hak jawab itu juga harus diberikan dong. Kita itu harusnya keutamaan hidup. Orang yang punya keutamaan hidup itu yang disebut arate. Orang arate itu orang yang punya namanya orang tidak hanya berani, tetapi orang punya moralitas. Menurut Immanuel moralitas itu tanggung jawab kewajiban. Dan orang punya moralitas menurut Immanuel adalah yang berkata benar dan jujur. Dan kalau dia salah, dia harus mengakui kesalahannya. Nah kalau sudah diluruskan kemudian Detik mengatakan bahwa hal itu sebenarnya judulnya dia itu memotong dari konteksnya, ya kita harus terima dong. Jadi jangan menurut saya ya kita harus belajar kejujuran, arate itu. Nah kalau kita nggak punya arate ya bangsa ini hancur lebur. Maka kepentingan agenda politik tersembunyi itu jangan kerap kali kita gunakan ketika kita memiliki yang disebut bijaksana. Apa itu bijaksana? Menurut satu orang bijaksana itu adalah orang yang punya hati, pikiran, tetapi dia punya yang namanya patos. Jadi patos itu orang yang mau memahami apa yang terjadi dan menerima ketika orang meluruskannya berdasarkan fakta dan data. Lah sekarang kalau seperti ini digoreng terus menerus, ya kapan kita menjadi bangsa yang dewasa? Menurut saya, elit politik harus memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Berpolitik itu harusnya memiliki sebuah komitmen terhadap moralitas publik. Ya, Romo, tapi kan tadi disinggung tidak hanya mengenai salam saja, tapi ada juga beberapa hal lain yang kemudian cukup kontroversial, termasuk juga bahkan sempat sosialisasi Pancasila menggunakan media sosial TikTok, itu juga kemudian menimbulkan pro dan juga kontra di masyarakat, agama musuh besar Pancasila, pernyataan juga larangan penggunaan cadar, bahkan hingga berujung kepada narasi membubarkan BPIP. Respon Anda, Romo? Ya menurut saya, kan masyarakat yang menilai. Karena BPIP dari survei juga dibutuhkan masyarakat. Survei sekarang yang mana itu, BPIP, Romo? Survei yang mana, Romo? Sekarang gini, BPIP itu mengembalikan lagi pendidikan Pancasila. Juli ini akan diajarkan, mulai dari PAUD sampai SMA. Dan proses itu kan nggak gampang, revisi PP. Karena sampai sekarang kebatinan kita, pendidikan Pancasila itu dalam politik masih belum bisa diterima. Jadi kalau kita objektif, ya adalah suatu capaian. Tetapi kita juga harus sadar bahwa netizen juga harus punya kecerdasan. Jangan kita itu membuli dan memanipulasi tanpa melihat kebenaran. Yang disebut oleh Plato itu adalah apakah orang punya yang namanya kearifan-kearifan itu. Jadi menurut saya bangsa ini harus mampu menjadi bangsa yang dewasa. Yeah. Bangsa yang dewasa itu adalah bangsa yang mampu mengolah rasa, olah pikiran, dan mengolah itu dalam hal keheningan jiwa. Yeah. Hanya orang yang punya keheningan jiwa itu, orang punya mata hati. Kalau orang tidak menggunakan mata hatinya, ya dia akan menggunakan apapun menjadi serampangan itu. Yeah. Romo tadi Anda sampaikan ada data yang menunjukkan bahwa ternyata publik, masyarakat membutuhkan BPIP. Survei tersebut bisa Anda jabarkan, Romo? Ada surveinya Saiful Mujani, ada pada 1 Juni tahun yang lalu. Dan itu dideklarasikan di Inde, ada surveinya. Jadi ini kebutuhan, dan kita membutuhkan ideologi bangsa untuk apa? Dimanapun bangsa yang besar itu memiliki ideologi yang kokoh. Dimana bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa bersatu. Dan bangsa yang bersatu itu adalah bangsa yang mampu menghimpun energinya. Untuk apa? Kesejahteraan, kemakmuran. Jadi menurut saya kita juga harus belajar lah.
menjadi komunitas, bukan komunitas penggiat kata tapi pemutus kata. Nah kalau penggiat kata itu kan menebarkan kebohongan, fitnah, menebarkan fakta-fakta yang sebenarnya tidak dilihat, diklarifikasi dulu, tidak ada musyawarah silaturahmi, kan benar nggak orang ini mengatakan itu, kan butuh diklarifikasi. Baik, Romo. Itulah butuhnya kecerdasan. Romo, sekali lagi, berarti kalau ada pernyataan yang kontroversial yang bukan berdasarkan kajian BPIP sendiri, itu merupakan pendapat pribadi dan langsung ditindak di internal. Sepakat Romo akan hal itu? Ya sepakat, tadi kayak BRIN ini ditindak, saya juga bersuara. Ini pelanggaran hal yang mendasar, tidak hanya kebebasan. Tapi ancaman pembunuhan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setara bersikap tegas. Dan saya ada di situ. Dan kita mengatakan ini segera diproses hukum dan ditindak. Karena apapun ini tidak bisa dibiarkan. Silakan Ibu Irma. Iya. Saya membaca kalimat-kalimat narasi-narasi yang disampaikan oleh beliau, Yudian itu, Pak Yudian itu bukan cuma di Detik. Tapi ada di Tribun dan ada di media-media lain. Jadi saya nggak bisa juga menerima bahwa itu Detik harus klarifikasi. Yang harus klarifikasi itu sebenarnya Pak Yudiannya. Itu baru sah. Ya, kalau orang lain yang klarifikasi menurut saya itu nggak pas. Harus yang bersangkutan. Kalau kita membutuhkan satu lembaga yang mengajarkan tentang Pancasila, ya kembalikan saja ke pendidikan moral Pancasila. Kalau ternyata kemudian BPIP ini gitu ya, oknum-oknum yang berada di dalamnya justru merusak BPIP itu sendiri. Dengan merusak BPIP itu mencoreng nama pemerintah, dan terus terang saja saya nggak suka ya ada orang mencoreng-coreng nama pemerintah. Karena pemerintah ini nggak boleh dihadap-hadapkan dengan rakyat dengan bahasa-bahasa narasi-narasi yang kontroversi. Nggak boleh kemudian ada lembaga pemerintah yang kemudian menjelekkan pemerintah, ya. Karena ada oknum-oknum yang di dalamnya itu yang kemudian tidak tersaring gitu. Ini kan sebenarnya menurut saya ini pemerintah kecolongan. Kecolongan gitu ya. Jadi kalau ada orang BPIP, yang kemudian menjawab ini, itu artinya dia mencari pembenaran. Coba dengerin dulu orang ngomong. Bergantian Bapak dan Ibu. Jangan nyerocos terus. Masa Romo ngomongnya kayak gitu? Kalau Romo itu ngomongnya welas asih. Jangan menjadi Romo yang politisi. Jadilah Romo yang betul-betul Romo. Jangan jadi Romo politisi, itu nggak baik, orang nggak bakal percaya nantinya. Sayang sama-sama sekali, argumentasi yang tidak ada ujung nih Maria. Kita boleh bergeser ke narasumber lain ya. Maria, kita bergeser ke narasumber lain. Ini buktinya, ini ada Detik itu loh. Baik, saya Romo. nggak suka. Romo, ini sama-sama menyodorkan argumentasi yang berbeda, Romo. Ini ada fakta. Ini loh ada faktanya, Detik. Dan ini ada ini. Kepala BPIP menjelaskan itu Rabu tanggal 12 Februari 2020. Ini faktanya ada. Loh, sekarang kita bisa cek kok. Kami sudah tangkap, Romo. Ayo, ini fakta. Ya, kami sudah tangkap, Romo. Baik, kita akan bergeser. Kami ingin ke Pak Ruhut. Pak Ruhut, Anda bisa lihat juga tidak hanya berkaca dalam kontroversi mengenai salam saja, tapi juga ada beberapa hal lainnya. Tadi disampaikan, pemerintah perlu turun tangan mengenai hal ini. Terima kasih. Melihat suasana perdebatan yang cukup seru sesuai dengan judul kita, catatan demokrasi. Jadi itulah indahnya demokrasi di negara yang ideologinya Pancasila. Kita semua bisa saling argumentasi. Jadi apa yang dikatakan Mbak saya ini, sahabat saya dari Nasdem, benar. Apa yang dikatakan Romo juga yang kebetulan ada di BRIN juga benar. Tapi yang saya lihat ini BPIP juga benar. Kenapa saya katakan demikian? Ini sebenarnya sahabat-sahabat saya pembawa acara. Ini saya mohon maaf. Tadi kan yang kita perdebatkan apa yang disampaikan oleh adik kita dari Muhammadiyah. Ya, mengenai BRIN. Taunya tadi mbakku juga menyinggung mengenai BPIP. Kan itu. Jadi akhirnya perdebatan cukup seru. Karena judul kami lembaga negara kok bikin hura-hura. Lembaga negara tidak hanya BRIN tapi juga BPIP. Iya, sebenarnya kalau bicara lembaga negara, kita harus berterima kasih kepada pemerintah. Semua lembaga negara itu baik. Ya, BPIP juga BRIN ya, itu semua baik. Begitu juga lembaga-lembaga yang lain. Termasuk BRIN ini ya, kita kan tadi saya mengenai BRIN ya. Dewan pembinanya saja nggak main-main loh.
Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, kebetulan ketua umum saya di PDI Perjuangan. Ya, begitu juga lembaga-lembaga lainnya, tokoh-tokohnya. Tapi yang jadi masalah, dan kita bisa menerima apa yang dikatakan adik kita dari Muhammadiyah. Itu benar ya. Memang narasinya cukup gimana ya, yang membuat mereka nggak bisa terima. Saya juga mendengarnya ngeri-ngeri sedap juga, ngeri banget ini ya. Jadi saya bisa menerima. Tapi sekali lagi saya mohon, sudahlah, tadi sudah ada perdebatan kita, ada persoalan besar, kita kecilkan dan kita hilangkan, kita lanjutkan catatan demokrasi ini. Dan saya lihat benar Indonesia negara hukum. Tadi Mbak Irma juga Mbak saya sudah sepakat, gerak daripada pemerintah dalam hal ini kepolisian sangat cepat. Sekarang yang bersangkutan mungkin ya selama ini, wah BRIN loh penelitinya bisa ngomong sembarangan. Tapi nyatanya kan tidak juga. Sekarang sudah ditahan. Jadi kita tunggulah. Kalau memang sudah diproses hukum, kita sabar. Percayakan kepada aparat penegak hukum. Bang Ruhut, menjawab pertanyaan Mbak Irma tadi, mengapa lembaga negara sekelas BRIN bisa kecolongan? Ada oknum semacam ini, intoleran di dalamnya. Iya, jujur saja kan itu ada tim yang menerima. Tim itu yang harus mempertanggungjawabkan. Tapi jangan kita menyalahkan misalnya ya karena tadi ada menyinggung ya, kebetulan lembaga ini saya punya ketua umum yang menjadi dewan pembinanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya rasa beliau sudah sangat arif dan bijaksana memimpin BRIN ini bersama ketua umumnya. Walaupun tadi perdebatan yang seru, ketua umumnya, pimpinannya ya ada kesalahan ya, tapi sudah dikelirkan. Jadi murni ngawur kalau ada pihak luar yang bilang orang-orang di BRIN di BPIP titipan hadiah dari Presiden Jokowi, itu ngawur belas ya. Oh enggak ya, itu tidak. Kenapa? Buktinya banyak orang-orang yang kurang apa bersama Pak Jokowi. Saya kasih contoh diri saya saja. Saya ada di luar kok, tenang-tenang saja. Jadi enggak. Tapi kalau ada dia taunya mungkin di luar, taunya bisa ikut di dalam, ya itu pintar-pintarnya. Ya kita mau bilang apa. Tapi yang ditugaskan untuk menseleksi harus betul-betul selektif. Saya rasa Bu Irma bisa nerima kalau begitu. Tapi ini kan bikin nggak bisa diterima. Kok orang yang kayak begitu, apalagi saya dengar nih, mohon maaf. Kebetulan yang bersangkutan dulunya sakit. Ya. Tapi orang tuanya nggak tahu ya udah sembuh ya, hal-hal seperti itu sebenarnya ya mesti dilihatlah di dalam riwayat hidupnya, bagaimana dia dulunya pernah penyakit apa dan lain sebagainya. Karena BRIN ini jujur saja ini lembaga, Bu Irma juga ya sepakat ya, sangat kita harapkan dan banyak tugas daripada BRIN ini yang kita sudah menerima manfaatnya. Terima kasih, kebetulan Pak Happy Boni mau menambahkan. Maaf, Pak Boni Hargen. Terima kasih Bang, terima kasih Mas Sandro Meda sama Mbak Maria. Mohon maaf terlambat tadi saya salah makan. Pertama begini, secara prinsipil memang di dalam etika jabatan publik. Silakan, sudah Bang. Di dalam etika jabatan publik secara serentak melekat itu yang namanya wilayah privat dan wilayah publik. Maka ada tanggung jawab privat, ada tanggung jawab publik. Ada moral individu, ada moral sosial. Nah mungkin kelompok yang kecewa melihatnya dari perspektif kenapa seorang pegawai di dalam institusi negara tidak bisa menghadirkan gagasan di ruang publik secara bijak. Nah lalu orang yang membela akan mengatakan itu kan wilayah personal dan dia bertindak sebagai manusia bebas, terlepas dari segala beban konsekuensional dari jabatannya di dalam sebuah institusi. Tetap saja ini akan menjadi perdebatan moral yang tidak ada ujungnya. Tetapi saya kira proses hukum itu yang membuat kepastian. Ya, saya sendiri tentu saja merasa ini biasa saja karena saya jumpai di banyak institusi negara juga sikap-sikap personal macam ini juga banyak, masih subur. Saya kan pernah Dewan Pengawas Kantor Berita Negara ya Bang ya. Saya ngamatin sendiri juga banyak karyawan yang bukan saja secara personal tidak suka dengan presiden, tapi memang tidak suka terhadap partai nasionalis dan juga tidak suka dengan praksis demokrasi kita.
Nah, tetapi bagaimana kita mengendalikan sikap profesional ini supaya tidak merusak ruang publik, di situ tugas penegakan hukum itu. Maka kita apresiasi penegakan hukum ini, tetapi harus hati-hati dan bijak bahwa ini bukan kesalahan institusi. Jadi institusinya harus dihormati dong, kita hargai karena bagaimanapun kita satu negara demokrasi yang maju hari ini di kawasan maupun secara global. Ya, kita diakui sebagai negara berpenduduk muslim terbesar yang demokrasinya kuat. Nah, pengawasan ini kan prestasi. dari institusinya bagaimana Bang Boni? Kenapa? Pengawasan dari institusinya bagaimana kalau Anda tidak menyalahkan institusi? Tentu saja ada saat di mana individu bisa keluar dari pakem atau dari koridor norma yang berlaku dalam institusi. Ya, tetapi kan tidak berarti pengawasan itu gagal. Bisa saja ada kelonggaran dalam pengawasan. Tapi ini satu wake up call menurut saya penting. Kasus ini dijadikan peringatan supaya semua orang di institusi negara menjaga sikap di ruang publik. Merawat itu gagasan, merawat kewarasan, akal sehat, supaya jangan nanti sikap profesional merusak ruang publik. Nah, tapi sekali lagi untuk kasus ini ya sudahlah. Lihat ini sebagai persoalan personal dulu. Institusinya mari kita jaga, karena BRIN punya banyak jasa juga di dalam menjaga tradisi intelektual, keilmuan. Ya, saya banyak menggunakan perpusnya BRIN juga itu dalam penulisan ilmiah ya. Jadi saya tahu betul bahwa institusi ini bagus. Ada orang di dalamnya yang kurang bagus pastilah. Di mana-mana banyak. Bahkan di dalam pemerintahan juga kan ada yang tidak benar juga kan. Bu Irma paling tahu lah. Kan sampai menteri bisa jadi tersangka gitu ya, calon lah. Atau yang lain misalnya dan segala macam. Artinya bahwa Memang ini akan terus menjadi dilema moral. Tapi sekali lagi pesan moralnya bahwa jaga itu sikap profesional supaya tidak merusak ruang publik dan citra institusi di mata masyarakat. Terima kasih. Bang Boni, sekali lagi, meskipun yang bersangkutan sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum, tapi nasi sudah menjadi bubur. Pernyataannya membuat gaduh di ruang publik. Sesaat lagi Prof. Suteki ikut menanggapi hanya di catatan demokrasi pemirsa.